Oke teman-teman, jadi di depan Anda ini terdapat sebuah unit terbaru dari PO Evastar dan juga bodi terbaru dari karoseri Tentrem. Ya bukan bodi bener-bener terbaru sih, maksudnya seri terbaru dari karoseri Tentrem, yakni Avante H7 facelift. Nah, bagi teman-teman mungkin sudah bisa terlihat ya apa saja perbedaannya dari generasi Avante sebelum-sebelumnya. Mungkin ada dua hal yang terlihat sangat mencolok. Nah, yang pertama bagi Anda para pecinta karoseri Tentrem atau para pecinta bis, mungkin yang paling terlihat berbeda signifikan itu adalah bentuk lengkungan bodi bagian atasnya. Nah, atau mungkin istilahnya kita ngomongnya jenongnya ya. Kalau generasi Avante sebelumnya itu memiliki kemiringan lengkungan bodi yang lebih miring, lalu jenongnya lebih miring. Ini dibuat sudah tidak terlalu miring lagi. Dan juga ada satunya lagi ya, nah, bentuk selendang samping dari karoseri karoseri Tentrem Avante H7 facelift ini. Nah, ini selendangnya itu sudah sangat berbeda jauh dari Avante sebelum-sebelumnya. Nah, yang mana selendangnya itu dia tidak menyambung lagi ke bagian topinya, jadi hanya mentok sampai pada kaca dari bodi samping, mentok di kaca, dan juga ditambah list chrome, dan juga ada beberapa ornamen berbentuk belah ketupat seperti itu ya. Nah, jadi bentuk selendangnya itu terlihat lebih simple dan minimalis. Ya mungkin kalau bentuk lekuannya ini enggak ke arah depan mungkin akan terlihat seperti Scorpion X, tapi karena selendangnya itu dia runcingnya ke depan, nah ini jadi terlihat sebagai kebalikannya Scorpion X ya. Kalau Scorpion X itu kan dia dari sini miring ke sana, kalau ini dari sini miringnya ke depan. Nah, oke. Ini adalah dua hal yang sangat terlihat berbeda, sangat signifikan ya, bagian jenongnya dan juga bagian selendang sampingnya. Adapun untuk panel bentuk rumah ban, bagasi ke belakang mungkin tidak banyak yang begitu berubah ya. Dan juga ada list chrome-nya juga masih sama, nggak beda jauh dengan generasi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lihat ke depan. Nah, pada Avante H7 facelift ini bisa kita lihat bersama, itu dia memiliki bentuk face yang lebih segar lagi teman-teman. Nah, pada bagian bumpernya, tempat fog lamp, itu dia terlihat lebih banyak bermain dengan garis-garis desain garis-garis bumpernya ya. Kalau generasi Avante sebelumnya itu dia garis-garisnya hanya terletak pada bagian yang tengah yang buat naruh plat nomor. Sekarang garis-garisnya itu dia sampai kepada tempat fog lamp, dan juga fog lampnya itu juga dibuat lebih kecil dan simple. Untuk headlampnya itu masih sama, dan juga bentuk ini ya ada list chrome lagi di antara lampu depannya. Nah, dan juga sekarang dia sudah diberikan chrome juga ini, jadi ada dua list, yang pertama ini dan juga yang kedua ini. Nah, oke. Mungkin cukup manis menurut saya bentuk face terbaru dari karoseri Tentrem Avante H7 facelift ini. Ya mungkin bagi teman-teman yang baru melihat mungkin masih butuh penyesuaian ya, agar menemukan kembali citra atau gaya khas dari Avante-nya. Karena nggak semua bodi itu terlihat cakep di waktu pertama. Bisa juga
bodi terlihat cakep ketika kita sudah terbiasa melihatnya. Nah, seperti halnya dengan bodi Scorpion X dulu. Scorpion X dulu ketika pertama kali rilis, itu beberapa orang ada yang merasa kecewa karena kok tidak segahar atau sebagus generasi sebelumnya Scorpion King. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya banyak yang mulai merasa cocok dan terbiasa sehingga akhirnya menemukan keindahannya. Dan kalau dari saya pribadi, saya langsung mengatakan bahwa ini keren, cakep. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang karoseri Tentrem Avante facelift ini. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa perubahannya terjadi pada bumper yang mana bumpernya ini sudah banyak memainkan garis-garis menyudut. Grillnya pun juga baru, bentuk roofnya, floating roofnya itu juga mulai sporty ya, karena sudah ada bentuk lekukannya di depan, tidak datar yang seperti sebelumnya. Oke, bentuk grillnya ini terlihat lebih besar daripada grill yang sebelumnya, dan juga bentuk bumpernya ini juga terlihat lebih tinggi dari generasi Avante sebelumnya, ditambah dengan banyak permainan garis-garis pada bagian bumpernya. Oke, bentuk bumpernya saya katakan cukup keren, bagus, saya suka. Bentuk grillnya pun juga sama, saya suka. Ini menggunakan Mercedes-Benz seri 1526. Nah, itu dengan rute barunya Bukit Tinggi ke Palembang, The Sultan. Dan kabarnya itu masih ada beberapa unit lagi yang masih ada di karoseri Tentrem. Katanya sih yang big top kalau nggak salah tadi menurut drivernya. Oke. Ya, mungkin sekilas seperti inilah bentuk bumper dan juga grillnya dari Avante H7 facelift ini. Nah, jadi cukup keren ya menurut saya yang dilakukan karoseri Tentrem. Paling orang-orang yang masih kurang seret itu pada bagian selendang samping dan jenongnya saja. Nanti juga seiring berjalannya waktu, orang-orang juga ya akan menemukan keindahannya. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa estetika itu bisa kalah dengan fungsi. Nah, jika seandainya jenongnya lebih miring, lebih lengkung lagi, akan terlihat lebih manis. Tapi jika dengan lebih tegak gini, secara fungsi itu akan lebih optimal. Kenapa? Karena peletakan TV-nya bisa lebih maju, tidak terlalu mundur. Dan juga beberapa kabar yang sering saya dengar adalah jika lengkungannya itu terlalu lengkung dan tidak ada sunroof, itu supir, driver itu sering merasa panas karena silau matahari. Cuman dengan bentuk lengkungan yang tidak selengkung yang dulu, nah itu diharapkan bahwa cahaya matahari tidak terlalu banyak masuk ke dalam ya. Dan juga posisi TV itu bisa kan lebih maju sehingga visibilitas penumpang kepada TV itu lebih nyaman, tidak terlalu dekat dengan kedua mata para penumpang itu. Oke, good. Ini sudah 2 hari berada di Kampung Rambutan bisnya teman-teman. Dan ini rilisnya sebenarnya ada 4 unit yang rilis. Yang 2 ditaruh yang 2 ditaruh Kampung Rambutan, 1 di Kalideres, dan yang 1 ditaruh di Terminal Poris. Nah, oke. Mungkin cukup itu saja ya yang bisa kami ulas mengenai karoseri Avante H7 facelift ini. Nah, adapun untuk interiornya, nah nanti kita lihat bersama-sama. Karena barusan kita habiskan waktu untuk bagian eksteriornya saja. Oke.
Oke teman-teman, jadi ini adalah interior dari Avante H7 facelift milik PO Evastar yang baru saja rilis dari karoseri Tentrem. Nah, ini dia menggunakan konsep yang saya katakan cukup elegan karena bagian ductingnya itu menggunakan warna hitam. Nah, ductingnya warna hitam, lokernya pun juga warna hitam. Nah, ditambah dengan panel warna coklat ya di bagian samping louvre AC, jadi memberikan sebuah kesan yang sangat elegan dan cukup mewah. Bahkan peletnya pun juga dicat menggunakan warna hitam. Nah, oke, itu di belakang ada tanda macan, ada audionya juga. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 audio. Nah, untuk seatnya sendiri ini menggunakan buatan Rimba Kencana, masih plastikan semua ini teman-teman. Jadi semuanya benar-benar masih grass baru. Adapun untuk lantainya ini menggunakan panel bermotif kayu wooden ya, dan juga di dindingnya pun juga sama ini panel motif kayu juga. Oke. Jadi cukup mewah sekali. TV-nya ada 2 di tengah dan di depan sana. Itu ternyata juga menggunakan sekat teman-teman. AC-nya menggunakan AC dari Thermo King. Nah, bisa kita saksikan bahwa untuk peletakan TV-nya itu tidak seperti pada umumnya menggunakan sekat teman-teman. Karena jika pada umumnya bisa menggunakan sekat, itu TV-nya terletak di sisi kanan dan kiri. Tapi ini TV-nya diletakkan di tengah-tengah sebagaimana bis yang tanpa sekatnya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ini kan Avante yang terbaru itu dia kemiringan jenongnya, kemiringan lengkungan kaca bagian atasnya itu tidak semiring yang generasi sebelumnya. Nah, visibilitasnya seperti apa? Kita coba duduk di salah satu seat terdepan. Oke. Saya duduk di seat yang paling kiri dan lihat pandangan ke depan. Oke, dan secara visibilitas masih cukup nyaman, tidak berbeda jauh dengan generasi Avante sebelumnya. Nah, dan juga ini ada selendang baru ya. Oke. Jadi masih sama puasnya jika Anda memandang ke depan, meskipun ini ada sekat, tapi visibilitas Anda ke depan itu tidak beda jauh dengan Avante generasi sebelumnya. Karena ini menggunakan tema yang dark, gelap. Jadi apabila sore lampu interiornya nyala itu maka kan terlihat sangat mewah. Ini louvre AC-nya, ada lampu-lampu lampu bacanya ini juga mantap ini. Terang. Nah, dan ciri khas Tentrem itu dia di interiornya ada lampu ini nih. Nah, lampu ini kalau nyala warnanya coklat, memberikan kesan mewah. Apalagi ini warna hitam, jadi kesan itu kita kayak sedang berada di dalam kafe mewah ya. Oke, saya sangat senang dengan interior dan juga lighting dari karoseri Tentrem ini.